Penghambat komitmen. Markus 14 ayat 71 berkata, "Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, 'Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini.'" Cerita tadi membuktikan bahwa tidak semua orang percaya memiliki komitmen dengan Tuhan. Bagi mereka yang penting bertobat dan percaya Yesus itu sudah cukup. Namun sesungguhnya itu saja tidak cukup. Bertobat memang semua orang bisa melakukannya, tetapi tidak semua orang bisa berkomitmen dengan benar. Terbukti masih banyak orang yang percaya, yang mengakui dirinya sudah bertobat, tetapi ternyata masih sulit meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Andai saja mereka punya suatu janji atau komitmen terhadap Tuhan, maka 100% pasti mereka akan meninggalkan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ada dua hal yang menjadi penghambat kenapa orang percaya kadang tidak mau membuat komitmen. Yang pertama kita lihat adalah rasa takut. Kita tidak berani membuat komitmen dengan Tuhan karena takut. Artinya kita sudah pesimis, tidak mampu melakukan janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah mengucapkan sebuah komitmen, berarti kita terikat dan harus siap melakukannya. Kita bisa belajar dari tokoh Alkitab ini, yaitu Petrus. Petrus pernah berkomitmen kepada Yesus, sungguh-sungguh beriman kepadanya. Bahkan ia berjanji tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi kenyataannya Petrus kemudian melanggar komitmennya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada waktu itu Petrus takut, sebab para pengikut Yesus akan ditangkap. Itulah alasannya mengapa ia melanggar komitmen melalui menyangkal Yesus. Kiranya hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah tidak mau terikat. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan untuk hidup benar, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada hal-hal yang mesti kita lakukan. Hidup tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita ini harus terikat dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Hal ini kadang sangat memberatkan kita yang masih memiliki kecenderungan hidup bebas tanpa harus terikat dengan hal-hal yang rohani. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah yang menjadi penghambat kita untuk membuat komitmen dengan Tuhan? Mungkin kedua hal di atas menjadi penyebabnya, tapi renungkan firman Tuhan ini. Buatlah keputusan dan segera lakukan. Buatlah keputusan yang bisa membuat kehidupan kita terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Singkirkan segala penghambat yang bisa menghambat kita untuk terus berkomitmen dengan Tuhan. Ketika komitmen itu kita pegang, kita lakukan, kita tetapkan dalam hidup kita, maka Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan pun bersama dengan kita, maka penyertaannya, janji-janjinya, berkat-berkatnya itu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami boleh dengar pada hari ini itu akan terus mengingatkan kami untuk tetap kuat dan terus dapat mengambil keputusan yang benar, membuat komitmen yang benar bersama-sama dengan Tuhan untuk tetap berada di jalannya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau menjadi berkat atas kehidupan kami. Bahkan Engkau pun sendiri akan menyertai kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami akan jalani hari ini bersama dengan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.